Shalom adik-adik GKJ Cilacap Utara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mana suaranya ya? Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya adik-adik? Sehat kan? Sehat ya, sehat selalu. Walaupun kita sekarang masih ibadah online di rumah masing-masing, tetapi harapan ibu, adik-adik tetap semangat memuji Tuhan, semangat memuliakan Tuhan dengan pujian, baca firman. Terus lagi ibu mau mengingatkan itu, banyak loh sekarang yang pada sakit di luaran. Adik-adik harus menjaga protokol kesehatan. Apa tuh? Coba pakai masker, cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir, karena ini masih COVID-19 ya. Ingat itu, kalau bermain keluar rumah pakai masker ya. Gitu aja. Sekarang mau ibadah online dimulai dengan memuji Tuhan dulu. Wah, ini udaranya segar, sinar mataharinya wow cerah sekali. Semangat ya, memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria ya, seperti itu pujiannya, sambil berdiri ya, memuji sambil berdiri biar sehat tubuh kita. Amin. Hari ini ku rasa
saya adalah Bayu. Rumah saya sekarang berada di Sidoarjo. Hari ini saya memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah online sekolah minggu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan dan menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Apa coba pujiannya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Dengarkan ya pujiannya. Pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya ke-5 sampai 15. Yang demikian bunyinya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan
karunia dan kuasa, mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah anak-anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Shalom, kembali lagi Ibu akan menyampaikan, mengulas firman Tuhan yang tadi terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai 15. Di situ ada tokoh, namanya siapa? Stefanus. Stefanus itu murid Kristus dan dia menjadi saksi Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga apa? Adik-adik, Stefanus dapat membawakan mukjizat Tuhan luar biasa, adik-adik, ya. Karena apa? Dia mendapat hikmat dari Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus. Dapat dilihat adik-adik di video. Adik-adik, Stefanus itu murid Kristus yang luar biasa. Dia sangat berani melakukan mukjizat-mukjizat Tuhan, mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan. Banyak orang yang masuk ke dalam mengikut Kristus, bahkan imam pun banyak juga yang ikut
Dari situlah orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mereka semakin membenci, semakin tidak suka. Lalu mereka punya niat untuk menghapus, menghilangkan Stefanus. Karena Stefanus dianggap apa? Dianggap mengabarkan kabar yang tidak baik. Nah, anak-anak, Stefanus itu sangat kuat imannya di dalam Tuhan. Adik-adik bisa dilihat nanti di video, Stefanus selalu dibawa ke pengadilan, ke mahkamah agama. Adik-adik, ternyata Stefanus setelah dibawa ke pengadilan, dia pun masih bersaksi. Dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang yang percaya. Nah, apa adik-adik, ternyata para imam besar marah sekali. Karena apa? Karena telah mendengar kesaksian yang bahwa Tuhan Yesus itu sudah di surga dan menyediakan tempat bagi kita. Mereka semua marah yang berada di pengadilan agama. Marah lalu menyeret Stefanus keluar. Ternyata terjadi mukjizat, Tuhan Yesus tampak di langit dan Stefanus mengatakan, "Aku telah melihat Anak Manusia." Wow, puji Tuhan. Semakin marah besar, lalu mereka mengambil batu, menghukum Stefanus dengan melempari batu. Lalu Stefanus menyerahkan diri kepada Tuhan. "Terimalah Tuhan rohku dan ampunilah mereka." Stefanus benar-benar imannya kuat, ya adik-adik. Stefanus meninggal di dalam tangan Tuhan, tetap menjadi saksi Kristus, ya. Amin.
tadi ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bercerita tentang tokoh siapa? Stefanus. Dia luar biasa. Luar biasa. Kita harus meneladaninya, Pak. Ya, harus. Meneladaninya. Contohnya, misalnya anak-anak berbuat baik, misalnya, dan kita harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi panutan bagi orang yang belum mengerti Kristus. Nah, kita harus betul-betul memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ya, maka dari itu kita meminta bimbingan Roh Kudus supaya kita betul-betul memahami, sehingga apa nanti kalau kita ditanya oleh teman kita bisa menjawab dan juga mengasihkan firman Tuhan kepada orang itu, agar orang itu bisa melihat kita sebagai murid Kristus yang nantinya bisa mengabarkan dan membawa jiwa ke tengah-tengah dunia ini. Kita intinya ya meneladani Stefanus, keberaniannya menjadi saksi Kristus sampai akhir hayat. Dia bersaksi dan bersaksi bahwa Kristus itu kabar sukacita yang memberikan hidup kekal, memberikan hidup kekal, tidak ada nama lain selain Kristus. Namun kita harus semangat. Kadang-kadang kita itu nggak semangat, loyo, dan kadang-kadang terpengaruh dengan teman. Maka dari itu kita harus punya hubungan komunikasi yang baik dengan Allah kita, dengan Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan Yesus mau kepada kita, kita harus menerima. Dan tentunya berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, dan kekuatan ada pada kita. Amin. Jadi kita tidak menerima, bukan tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan, tapi kita harus menerima apapun, dan kita harus mengucap syukur ya Pak. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu saja. Jadi adik-adik ingat ya, teladan dari Stefanus ya, berani menjadi saksi Kristus sampai akhir hayat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
disebut martir. Stefanus adalah saksi Kristus sampai mati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Anak-anak, tiba saatnya kita mempersembahkan berkat Tuhan melalui orang tua kalian. Anak-anak, siapkan amplop, lalu uangnya dimasukkan dalam amplop ya. Lalu kalau mama sama papa ke gereja, anak-anak nitip sama mama papa, aku persembahan pak buat Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah baik sekali. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama setelah kita menerima firman Tuhan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bawa dalam doa dan Ibu akan memimpin doanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah pimpin di dalam kebaktian online Sekolah Minggu GKJ Cilacap Utara ini dan sampai selesai. Tuhan, ajarkan kepada kami anak-anak supaya dapat meneladani tokoh Stefanus, berani bersaksi, membawa nama Engkau, membawa jiwa-jiwa ke hadapan Engkau. Banyak jiwa terselamatkan. Ajar kami Bapa anak-anak-Mu, sehingga kami dapat senantiasa menjadi saksi Kristus sampai kesudahan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami pun berdoa untuk anak-anak yang pada bulan Juli ini mereka berulang tahun. Sevanya Veristia Danarale atau Mas Evan, putra dari Bapak Ibu Leonardus, dan Kimora Jaya Nababan, putri dari Bapak Ibu Nababan. Berkatilah Bapak mereka, anak-anak yang baik, anak-anak yang militan sebagai pengikut Kristus. Biarkan mereka dapat senantiasa menjadi garam dan terang di dalam dunia ini.
Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan. Biarkanlah hati anak-anak senantiasa mengucap syukur dengan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sangat bersyukur dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Kiranya berkat akan senantiasa Engkau curahkan atas kehidupan anak-anak sekolah minggu GKJ Cilacap Utara ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.